Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan membahas etika komunikasi bisnis chapter 6 dengan tema kepemimpinan dan keterampilan manajemen. Kepemimpinan dan keterampilan manajemen. Istilah kepemimpinan dan manajer sering dipertukarkan. Kepemimpinan dan manajer adalah konsep komplementer yang menekan pada mindset dan tindakan yang agak berbeda. Yang pertama, manajer mengordinasikan dan mengorganisasikan aktivitas. Yang kedua, pemimpin memengaruhi orang dan perilakunya serta memotivasi organisasi ke arah perubahan yang konstruktif. Fungsi manajerial dan keterampilan kepemimpinan. Manajemen umumnya memiliki 4 dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan, mengandung penentuan tujuan dan menyusun langkah umum untuk meraih tujuan. Kedua, pengorganisasian, proses mengumpulkan dan mengorganisasikan sumber daya manusia dan modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana. Kemudian yang ketiga itu pemotivasian, menciptakan komitmen dan dukungan pada rencana. Kemudian yang keempat, pengendalian, menggunakan otoritas dan kekuasaan untuk memastikan rencana berjalan dan berhasil. Kemampuan teknis manusia dan konseptual adalah penting bagi kerja manajer. Pertama, keterampilan teknis, mencakup kemampuan untuk menggunakan data, informasi, inovasi, dan teknis. Kemudian, keterampilan manusia atau human skill, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian, keterampilan konseptual, kemampuan untuk melihat tugas Anda dalam hubungannya dengan seluruh organisasi dan mengetahui bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem manajemen Likert. Francis Likert mendeskripsikan manajemen dari segi apakah manajemen fokus pada tugas ataukah pada hubungannya dengan karyawannya. Dia berpendapat bahwa penekanan di satu sisi berarti akan mengurangi penekanan pada sisi lain. Ada 4 sistem yang menjadi karakteristik gaya manajemen. Sistem pertama berorientasi tugas dan sangat terstruktur dan otoriter. Sistem kedua berorientasi tugas, namun kontrol organisasi atau unit tidak terlalu otoriter. Kemudian sistem ketiga, secara terbuka percaya pada bawahan. Kemudian sistem keempat berkonsentrasi pada hubungan antara atasan dan bawahan. Keterampilan berorientasi masa depan. Keterampilan berorientasi masa depan, kemampuan untuk menangani informasi adalah penting bagi fungsi manajemen dan kepemimpinan. Gareth Morgan mengatakan bahwa informasi menjadi produk terpenting di dalam perekonomian global dan nasional, dan kemampuan untuk mendapatkan, mengasimilasi, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi akan sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Kemudian keterampilan mendengar. Salah satu keterampilan komunikasi yang amat penting adalah keterampilan mendengar. Keterampilan ini dibutuhkan untuk memahami dan merespon pandangan dengan karyawan, motivasi, dan niat. Manajemen perubahan. Untuk menentukan tujuan, pemimpin yang baik mesti mengantisipasi dan mengelola perubahan secara efektif. Selalu akan ada penolakan dalam perubahan karena efeknya bisa diprediksi. Kemudian yang kedua, mengelola perubahan dalam organisasi memerlukan 4 langkah strategi. Yang pertama, mengantisipasi problem yang mungkin muncul saat ini diimplementasikan. Kemudian yang kedua, fokuskan organisasi pada visi. Yang ketiga, pemimpin dan karyawan melihat hasil ketimbang prosesnya. Kemudian yang terakhir, membangun jaringan yang kuat dari orang-orang yang mendukung perubahan. Teori kepemimpinan transaksi Kuhnert dan Lewis. Kepemimpinan transaksional, teori yang dikemukakan oleh Karl Kuhnert dan Philips Lewis, menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan yang didasarkan pada pertukaran untuk mendapatkan keuntungan bersama. Menurut teori ini, pemimpin menawari bawahannya tentang hal-hal yang mereka inginkan seperti gaji tinggi, cuti, dan tunjangan. Untuk mendapatkan hal tertentu, sebagai imbalannya yaitu kerja lembur untuk proyek spesial, kerja tambahan, dan loyalitas. Kemudian transaksi terjadi ketika masing-masing pihak memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kemudian selanjutnya teori kepemimpinan transformasional Kuhnert dan Lewis.
Berbeda dengan pemimpin transaksional, kepemimpinan transformasional berfokus pada upaya pencapaian tujuan melalui penawaran nilai dasar kepada anggota organisasi. Pemimpin transformasional tidak sekedar mengkomunikasikan nilai-nilai mendasar ini kepada bawahannya, tetapi perilakunya juga harus mencerminkan nilai-nilai itu. Selanjutnya, bagaimana pemimpin memastikan bahwa nilai telah dianut oleh anggota organisasi? Yang pertama, pemimpin yang baik akan berusaha memastikan bahwa nilai telah jelas bagi semua orang. Kemudian yang kedua, pemimpin juga dapat menggunakan nilai-nilai itu untuk menilai kerja orang lain. Barry Posner, James Kouzes, dan W.H. Smith mempelajari manfaat dari nilai bersama. Mereka menemukan bahwa organisasi dengan nilai bersama yang kuat mendapatkan sejumlah keuntungan. Yang pertama, loyalitas yang tinggi, kemudian norma kerja keras dan perhatian, kemudian merasakan efektivitas personal, kemudian konsensus terhadap tujuan organisasi dan mengurangi tingkat stres dan ketegangan kerja. 4 kunci utama untuk menjaga kepercayaan: kesetiaan atau ketabahan, kemudian kongruitas, reliabilitas, dan integritas. Saran-saran yang bisa dipakai pimpinan untuk meminta nasihat dari bawahannya. Yang pertama, mengajak rekan kerja dalam membahas problem dan isu. Kemudian yang kedua, mendorong individu untuk berpikir, permudah bawahan untuk mengkomunikasikan ide kepada Anda, beri penghargaan bagi mereka yang memberi saran yang bagus. Rothbard mengidentifikasi 4 kategori kata atau kalimat yang sering dipakai. Yang pertama, kata realistik, optimis, aktivitas, dan kepastian. Kemudian yang terakhir, cara untuk seorang pemimpin bisa mengatasi kecemasan kerjanya. Yang pertama, optimis, ketabahan, semangat, dan menerima tanggung jawab atas kegagalan. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.